Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai update market kripto teman-teman menjelang Trump dilantik ya, menjelang pelantikan Trump di tanggal 20 Januari. Jadi kalau kita lihat saat ini pun ya market lagi sedikit koreksi nih dalam beberapa jam terakhir. Tapi kemarin sebenarnya pumpnya cukup besar gitu ya. Bahkan kita udah sampai ke area kisaran 105.000. Nah, jadi what's next untuk market sendiri? Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya teman-teman, ataupun likes juga. Thank you all for your support ya. Dan ya mungkin kita langsung masuk aja ke dalam videonya terlebih dahulu ya. Oke, ya kita coba lihat mengenai situasi market saat ini, di mana Bitcoin ada sedikit koreksi dalam beberapa jam terakhir ke area 103, tapi nggak gitu signifikan ya. Ethereum juga mengalami koreksi, justru Ethereum belum mulai performing sih kalau menurut saya ya, masih sideways saja. Tapi beberapa kripto justru naiknya cukup signifikan seperti XPX, Bong, OKB, Kaya, Ondo, bahkan Raydium. Ya, kalau kita lihat dari 24 jam terakhir juga yang lagi koreksi besar ini adalah kripto-kripto AI, justru seperti AI16Z, Fartcoin, Virtuals ini mengalami penurunan ya. Nah, kita coba lihat mengenai Fear and Greed ya teman-teman. Kalau di Fear and Greed saat ini udah di 77 ya, jadi kembali lagi ke area Extreme Greed juga. Jadi mungkin harus hati-hati karena beberapa kripto naiknya udah cukup signifikan ya. Nah, kita akan coba bahas mengenai beberapa news ya yang terjadi menjelang Trump dilantik, karena sebenarnya cukup signifikan teman-teman. Banyak sekali berita-berita ya, antara Trump making a statement ataupun berita-berita market dengan hype untuk Trump dilantik sebagai mungkin the first crypto president di Amerika gitu ya, yang sebenarnya cukup positif terhadap market kripto. Nah, salah satunya adalah ini, si Bitcoin miner ya, Mara. Ya, Mara ini udah listing di New York Stock Exchange. Jadi kalian bisa lihat aja Marathon Holdings kalau nggak salah. Jadi in honors of President-elect Trump, jadi untuk Trump dilantik gitu ya, mereka mining potretnya si Trump ke Bitcoin block gitu ya. Jadi di sini ya, bahkan fee-nya aja total fee 1,24 Bitcoin ya. Jadi kisar $100.000 lah cuma buat ya bikin kayak gini. Nah, kita lihat juga beberapa hal ya teman-teman, karena ini ya mungkin oke lah, ini menjelang hype, tapi kita mau fokus terhadap statement-statement dari Trump. Yang pertama, ini baru aja, ini yang justru yang nge-launch market cukup signifikan ya, karena ini Januari 17, dimana kalian bisa lihat Donald Trump untuk designate crypto as a national priority. Jadi crypto menjadi national priority untuk Amerika, bahkan mungkin menjadi national Bitcoin stockpile gitu. Jadi ada reserve-nya lah istilahnya kalau misalnya kita lihat dari sini. Untuk Bitcoin reserve sendiri menurut saya mungkin nggak instan gitu ya, nggak mungkin tahun ini, tapi itu harus diulang dulu pada saat Trump menjabat, kan mereka harus mencoba dulu resiko dan lain-lainnya sebelum mungkin adopt ya. Tapi at least dengan crypto as a national priority ini membuat orang cukup bullish juga ya. Mungkin dengan adanya Trump dilantik, regulasi-regulasi crypto menjadi lebih clear juga teman-teman ya. Jadi ini berita ini yang cukup signifikan sampai membawa Bitcoin mungkin mengalami kenaikan ya. Nextnya, nah ini saya udah sempat bahas di video terakhir saya mengenai XRP gitu ya, yaitu adalah Trump consider US based crypto reserve. Jadi adalah kripto-kripto yang base di Amerika yang mungkin akan mendapatkan reserve-nya lah istilahnya. Tapi ya Bitcoin aja belum ya, kalau misalnya altcoins kayaknya terlalu jauh kalau menurut saya juga gitu ya. Tapi tetap lagi polisi-polisi seperti ini menjadi cukup bullish terhadap market gitu ya, walaupun ya mungkin dia hanya berbicara aja gitu ya, belum tentu dilakukan, karena ya Solana XRP ini kan cukup volatile gitu ya. Tapi kalau terjadi ya cukup bagus, cuma nih harus pas dulu, mungkin ETF dulu, karena ETF aja belum pas, kenapa kita tiba-tiba jadi ke crypto reserve gitu kan. Nah, kita lihat juga beberapa news berikutnya. Nah, ini juga yang membuat XRP justru naik, yaitu adalah President-elect Trump SEC gitu ya, to revamp crypto policy and may pause enforcement. Jadi ya dia akan merubah sih sebenarnya. Kalau menurut saya ini akan menjadi signifikan, yaitu adalah SEC, Security Exchange Commission, itu akan di revamp ya, dengan masuknya, kita nggak tahu nanti masuknya siapa ya. Saat ini namanya adalah Paul Atkins ya. Paul Atkins cukup aktif di market crypto, pernah menjabat sebagai head SEC juga.
Jadi seharusnya lebih ringan, bukan lebih ringan, tapi nggak akan terlalu mendalam istilahnya untuk menyerang gitu ya. Karena kalau kita lihat dari Gary Gensler sendiri, dia sangat-sangat against gitu ya, nggak suka dengan kripto. Tapi kalau misalnya dengan chairman SEC yang baru, mungkin akan berdampak positif. Makanya kita bisa lihat bahwa XRP mengalami kenaikan cukup signifikan menjelang ya Trump dilantik dan menjelang Gary Gensler mengalami penurunan. Bukan mengalami penurunan, tapi akan turun. Ya. Nah, lalu ada beberapa berita lagi. Kalau misalnya kalian bertanya mengenai altcoins apa yang bisa mengalami kenaikan pada saat Trump dilantik, gitu ya. Kita baca ya, The Trump Family Backed Crypto Project. Jadi ini adalah family-nya Trump gitu ya, crypto project, yaitu adalah World Liberty Financial ya, atau WLF. Katanya mereka akan acquire Tron gitu ya, karena Justin Sun bilang bahwa dia akan invest 30 juta ke World Liberty Financial dan menjadi largest investornya ya. Jadi kalian mungkin bisa lihat TRX ya, kalau kalian yang belum tahu apa sih itu World Liberty Financial. Nah, ini websitenya. Ya, di sini kita bisa lihat dari websitenya aja langsung ada mukanya si Donald Trump ya, Shape New Era of Finance. Tapi kembali lagi, ini adalah inspired by Donald Trump. Mungkin si Donald Trump nggak actively involved. Bahkan di sini kalian bisa lihat dari di bawah ada disclaimer-nya gitu ya. Tapi World Liberty Financial ini diperhatikan orang-orang gitu ya, dan orang-orang melihat bahwa ya ini adalah proyeknya si Trump istilahnya gitu. Nah, ini adalah beberapa kripto yang memang sudah di-scoop atau sudah dibeli oleh si WLF ya, yaitu adalah Ethereum, ada Bitcoin juga, ada AAV, Link, ENA, dan Ondo. Makanya kalau kalian mau benar-benar mungkin yang terexpose terhadap Trump, ya mungkin bisa ngeliat dari beberapa kripto ini. Saya rasa ini menjadi solid choice juga sih pilihannya, dan ini base rata-rata di US gitu untuk kripto-kriptonya. Nah, kita lihat juga. Nah, gak hanya itu ya teman-teman, ini baru aja ya, ini kalau kita lihat baru aja di post, yaitu adalah Trump, dia melaunching meme coinnya sendiri gitu ya. Tikernya adalah Trump ya, kalian mungkin udah bisa beli mungkin di decentralized exchange. Ini bahkan udah ada kontrak addressnya, CA-nya gitu ya. Kita nggak tahu apakah ini real, apakah dia akan support atau ini hanya buat hype-nya aja gitu ya. Tapi kalian bisa lihat lah bahwa hype market saat ini memang dari Trump dilantik gitu ya. Kalau kita lihat meme coinnya seperti ini istilahnya, 48 jam lagi sebelum the biggest bull run lah, bisa kita katakan seperti itu gitu ya, karena si Donald Trump. Nah, sebelum kita masuk ke dalam analisa teknikal juga teman-teman, kita coba review dulu mengenai exchange lokal yang saya personally pakai, yaitu adalah Reku teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang lagi mencari exchange lokal yang trusted, yang cepat gitu ya, dan banyak fiturnya gitu ya, kalian bisa menggunakan Reku sebagai exchange ya. Kenapa harus Reku gitu ya? Karena ada beberapa hal gitu ya, yang menjadi kelebihan dari Reku sendiri. Salah satunya yang saya paling suka sebenarnya adalah cepatnya, fastnya gitu ya, dimana kalau misalnya kita di dalam market crypto, kita membutuhkan adapt gitu ya, kita harus adapt pada saat market down atau market lagi pump juga gitu. Dan Reku ini cukup menarik gitu, karena ya kalian misalnya mau deposit ke on-chain atau ke apa dengan USDT, itu kirimnya juga cukup cepat juga. Dan gak hanya itu, mereka listing kripto juga cukup banyak di sini, jadi beberapa kripto udah cukup available. Kita tahu mungkin ada beberapa isu kemarin transisi dari Bapepti ke OJK teman-teman, tapi overall Reku masih sangat well gitu ya. Bahkan ya kripto-kriptonya stay di sini gitu ya, nggak terlalu banyak yang kena delisting istilahnya. Jadi very trusted teman-teman. Dan kalian kalau misalnya lihat dari interface-nya juga, mau dari mobile, mau dari mungkin dari PC gitu ya, kalian kita coba lihat ya, itu sangat-sangat smooth lah. Nah, ini kita bisa lihat interface PC-nya ya teman-teman. Kalau misalnya untuk mobile, kalian bisa langsung download aja Reku di App Store maupun di Google Play. Nanti bisa menggunakan link saya, yaitu adalah Wyan untuk referral code-nya. Jadi kalian bisa mendapatkan promo juga. Nah, kalian bisa lihat dari sini, Reku tuh ada dua tipe gitu ya, dua tipe mode ya. Yang kita bisa lihat dari sini, ini adalah mode Pro ya. Jadi ada order book, kita bisa tradingin gitu ya teman-teman, mau set limit order, market order, semua bisa ya dari Pro-nya. Tapi kalau misalnya kita sebagai pemula, apalagi teman-teman mungkin yang baru masuk kripto, bisa masuk ke dalam Lightning mode. Jadi kalau Lightning mode ini akan langsung execute secara market order ya. Ini buat orang-orang yang maunya simple, nggak mau ribet gitu ya. Dan ya available kriptonya cukup banyak juga di dalam Reku. Jadi make sure kalian untuk check it out juga gitu ya, untuk ya exchange lokal ini Reku. Nah,
Kita sekarang masuk aja ke dalam technical ya teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman semua. Nah, kita coba review. Jadi kalau misalnya kalian lihat garis saya di sini, ini saya sudah sempat update di community. Jadi kalau yang belum join community, ya berarti harus join gitu ya, karena free. Saya udah sempat bahas bahwa ada possible kita akan ada bounce, dan memang udah hit area bounce ini bahkan sampai ke area 105.000. Jadi so far so good, plannya juga masih berjalan dengan baik. Nah, what's next untuk Bitcoin sendiri gitu. Nah, tanggal 20 Januari ini kalian udah lihat, ini garis kuning ini adalah garis pada saat Trump dilantik. Mungkin agak geser ke sini ya, jam 7-an karena pagi biasanya, jam 7 jam 11-an untuk Trump dilantik. Jadi kalian bisa perhatikan di sini. Overall sekarang market react secara ada sedikit koreksi lah, dan saya rasa untuk weekend sendiri pun kemungkinan besar kita hanya akan ya konsolidasi untuk Bitcoin. Mungkin area 102.400 ini akan menjadi area support gitu ya. Ini area previous high kemarin, ini akan menjadi area support gitu di sini. Cuma hype untuk Trump itu saya rasa cukup besar, bahkan dengan dia launching meme coin dan lain-lain itu ya berdampak sedikit positif untuk market gitu ya. Tapi kalian harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena kalau hype-nya terlalu tinggi, hype-nya terlalu besar, itu ada possible adalah sell the news event. Dan di sini saya udah sempat share ya, sebelum kita flip garis ini ya, ini garis trendline kalau misalnya kalian ke time frame 12 jam 8 jam deh gitu ya. Nah, kalian bisa lihat dari sini ya, ini ada garis trendline. Sebelum kita flip garis ini gitu ya, Bitcoin masih under pressure, dan technically kita pun juga belum flip. Ini kita hanya tap doang di sini gitu. Jadi ya secara view saya sendiri ya mungkin kita masih bisa naik ke area kisaran 106 atau bahkan menembus all time high kita yang sebenarnya di 108, tapi bukan artinya kita udah clear, istilahnya udah akan up only lagi ya, belum gitu. Bahkan yang harus ditakutkan adalah possibility of sell the news event, dan saya rasa itu mungkin akan terjadi. Let's say di sini market konsolidasi lalu mulai mengalami kenaikan. Nah, ini saya akan was-was juga gitu ya. Ya, saya akan lihat invalidasinya apakah di sini ya, apakah area 102 ini akan hold atau enggak. Bahkan area 99 ini akan hold atau enggak, yang sebelumnya menjadi area konsolidasi untuk Bitcoin ya. Pada saat area ini udah mengalami penurunan ya, possibility ini adalah sell the news event, dan ya kita akan pullback dulu gitu, karena hype-nya aja sih, hype di dalam market cukup besar. Ya, itu untuk short term ya, gejolak secara short term. Tapi kalau kita lihat policy Trump karena dia dilantik, jadi menurut saya tahun 2025 sendiri akan masih cukup bullish ya. Mohon masih cukup bullish, tapi masih bullish untuk market crypto sendiri. Dan saya cukup yakin bahwa ya all time high ini ya, all time high untuk Bitcoin di area 108 ini akan ke break ya di tahun ini. Ya mungkin ya kita bisa menuju angka 120.000 sooner or later gitu ya, atau bahkan lebih ya, kita akan lihat aja. Tapi ya kita menunggu dulu bahwa untuk ininya di flip dulu ya. Kita review secara objektifnya ya, objektifnya seperti itu. Hype masih besar, possibility of sell the news event juga masih ada. Jadi kalau misalnya market pullback, let's say Bitcoin turun ke area 102, kalau ini nggak hold dan diturun ke 199, nah ini belum bisa cut istilahnya itu, karena kita takut ini hanya pullback terus malah mengalami penurunan ya. Jadi mungkin ini aja untuk update untuk Bitcoin menjelang Trump dilantik teman-teman, secara short term, medium term, bahkan juga dengan news-news yang ada. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga teman-teman. Thank you all for watching, and ya jangan lupa juga download Reku ya. Dan ya, see you all in next video. Bisa gunakan kode saya Wayan di kolom deskripsi, dan see you all in next video. Bye bye.